Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jahrana Tapiang dengan NIM 2203269 dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu analisis SWOT. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Dalam analisis SWOT terdapat 4 bagian, yaitu ada strength atau kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan terakhir threats yaitu ancaman. Yang pertama kita akan membahas tentang kekuatan atau strength. Analisis strength atau kekuatan dalam kerangka SWOT itu mengacu pada faktor-faktor yang menjadi keunggulan suatu perusahaan atau individu yang dibandingkan dengan pesaingnya di pasar. Kekuatan itu bisa berupa berbagai aspek seperti kualitas produk, reputasi merek, keahlian tim, atau bahkan lokasi geografis yang strategis. Dalam konteks bisnis, kekuatan perusahaan bisa mencakup teknologi yang canggih yang dimilikinya, proses produksi yang efisien, atau sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja yang terampil dan juga loyalitas pelanggan yang tinggi. Identifikasi kekuatan itu sangat penting karena memberikan dasar yang kuat bagi strategi pertumbuhan dan diferensiasi dalam perusahaan. Selanjutnya, kekuatan juga bisa dilihat dari sisi finansialnya, seperti kemampuan untuk memperoleh pendanaan atau memiliki aliran kas yang stabil. Perusahaan dengan posisi finansial yang kuat cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan ekonomi dan dapat memanfaatkan peluang pasar yang muncul lebih cepat daripada pesaing lainnya. Selain itu, kekuatan bisa bersifat internal maupun eksternal. Misalnya, akses terhadap saluran distribusi yang efisien atau hubungan yang kuat dengan pemasok utama dapat menjadi faktor yang membedakan dalam meraih keberhasilan jangka panjang. Pemahaman tentang kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan itu juga membantu manajemen untuk memfokuskan upaya pada area yang sudah terbukti efektif dan juga memberi keuntungan yang kompetitif. Salah satu contoh nyatanya itu seperti perusahaan yang memiliki basis pelanggan yang sangat setia atau produk yang terbukti berkualitas tinggi. Kekuatan ini dapat menjadi fondasi untuk meraih keunggulan yang kompetitif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mengidentifikasi bukan hanya bermanfaat untuk mengembangkan produk atau layanan, tapi juga merumuskan strategi pemasaran dan juga pengembangannya di pasaran. Selanjutnya, dalam analisis SWOT, penting untuk tidak hanya mengidentifikasi kekuatan yang tampak jelas, tapi juga yang tersembunyi atau kurang terlihat, yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar jika dimanfaatkan dengan bijaksana. Misalnya, kebijakan perusahaan yang mendukung inovasi atau kreativitas karyawan dapat menghasilkan produk baru yang unik dan juga lebih menarik di pasaran. Memberikan keunggulan kompetitif yang lebih besar, hal ini dapat mengarah pada penciptaan nilai yang lebih tinggi bagi para pelanggan. Selain itu, dalam fase evaluasi, penting juga untuk selalu mengkaji ulang kekuatan yang dimiliki karena faktor eksternal dan internal dalam perusahaan yang bisa dapat berubah seiring waktu. Sebuah kekuatan yang tampaknya sangat berharga bisa saja beberapa tahun ke depan itu sudah tidak relevan lagi atau penting karena perkembangan teknologi atau perubahan atau kebutuhan di pasaran. Oleh karena itu, perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan selalu mempertimbangkan kekuatan yang ada di dalam perusahaan. Kekuatan juga dalam analisis SWOT juga bisa terkait dengan budaya perusahaan. Sebuah budaya organisasi yang kuat dan harmonis dapat meningkatkan kerjasama tim dan menciptakan suasana kerja yang mendukung produktivitas. Sebagai contoh, perusahaan yang mendukung komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara tim akan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan menghasilkan ide-ide inovatif. Nah, itulah penjelasan tentang strength. Selanjutnya, kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan. Dalam analisis SWOT, weakness
Weakness ini atau kelemahan ini tuh merujuk pada faktor-faktor internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan atau individu. Kelemahan ini tuh bisa berupa berbagai aspek seperti proses operasionalnya yang tidak efisien, ketergantungan pada satu pasar saja atau pemasoknya, keterbatasan dalam sumber daya manusia, atau kekurangannya inovasi pada dalam produk. Sebuah perusahaan yang tidak dapat mengelola biaya secara efektif atau memiliki tingkat churn pelanggan yang tinggi akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisinya di dalam pasaran. Kelemahan ini tuh menjadi penting untuk dianalisis karena bisa menjadi hambatan yang serius dalam meraih keberhasilan dalam suatu perusahaan. Mengidentifikasi kelemahan bukan berarti untuk menyerah pada keadaan yang telah ada, tetapi juga memahami area yang memerlukan perbaikan atau perhatian lebih. Misalnya, perusahaan dengan manajemen yang buruk atau sistem yang tidak terintegrasi dengan baik akan menghadapi kesulitan dalam skala operasi, yang pada gilirannya ini dapat mempengaruhi kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, mengetahui kelemahan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan yang lebih terarah dan meminimalkan potensi atas kerugian. Selanjutnya, kelemahan juga bisa terkait dengan keahlian atau juga keterampilan yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau individu. Jika perusahaan tidak memiliki staf dengan kemampuan teknologi terbaru, ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk bersaing di pasaran yang semakin mengandalkan teknologi. Dalam hal ini, kelemahan ini harus segera diatasi dengan cara pelatihan karyawan ataupun merekrut tenaga ahli yang dapat mengisi kesenjangan keterampilan tersebut. Selain itu, kelemahan yang ada yang sering kali merupakan area yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar agar tidak menjadi penghalang dalam mencapai visi jangka panjang perusahaan. Misalnya, perusahaan dengan keuangannya lemah atau tanpa dana cadangan akan kesulitan menghadapi krisis ekonomi atau situasi yang tidak terduga yang bisa menurunkan daya saing dalam perusahaan. Kelemahan juga bisa bersifat struktural, seperti kurangnya komunikasi yang efektif antara departemen-departemen yang berbeda. Ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perusahaan dan merusakkan efisiensi operasionalnya. Oleh karena itu, kelemahan dalam struktur organisasi perlu dikenali dan diperbaiki untuk menciptakan sistem yang lebih kohesif. Mengakui kelemahan tidak hanya memungkinkan perbaikan internal, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi. Misalnya, perusahaan yang mengidentifikasikan peluang dalam kualitas produk dapat bekerja lebih keras untuk melakukan penelitian dan pengembangan guna menghasilkan produk yang lebih baik. Dengan demikian, kelemahan ini bisa menjadi pemicu bagi perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan juga memperbaikinya dalam prosesnya. Memahami kelemahan dalam analisis SWOT akan membantu perusahaan mengembangkan strategi yang lebih efektif dan dapat mengurangi resiko yang mungkin timbul di masa depan. Jika kelemahan dikelola dengan baik, perusahaan akan lebih siap untuk bersaing dan berkembang meskipun ada hambatan internal yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang atau opportunity. Peluang atau opportunity dalam analisis SWOT itu merujuk pada kondisi eksternal yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meraih pertumbuhan dan keberhasilan. Peluang ini tuh dapat muncul di berbagai faktor seperti perubahan tren pasar, kemajuan teknologi, pergeseran regulasi, atau bahkan perubahan sosial dan juga demografis. Sebagai contoh, peningkatan kesadaran akan kesehatan dan berkelanjutan dapat menjadi peluang besar bagi perusahaan yang menawarkan produk ramah lingkungan atau produk yang organik. Peluang ini membuka jalan bagi perusahaan untuk memasuki pasar yang baru dan memperkenalkan produk yang baru atau mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Peluang penting juga untuk mengidentifikasi peluang, yang mana peluang ini tuh secepat mungkin penting untuk mengidentifikasi peluang ini secepat mungkin karena pasar dan lingkungan bisnis selalu berubah dengan cepat. Sebuah perusahaan yang cepat tanggap terhadap peluang yang ada akan mampu memanfaatkan posisi kompetitif yang lebih dulu.
sebelum pesaing menyadari adanya peluang yang serupa. Misalnya, tren digitalisasi dan e-commerce yang semakin berkembang memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka dengan memanfaatkan platform digital. Selain itu, peluang juga dapat muncul dari perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi yang mendukung industri tertentu. Sebagai contoh, insentif untuk perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan atau industri ramah lingkungan dapat menciptakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi kriteria tersebut. Mengidentifikasi peluang dan regulasi atau kebijakan publik ini dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Perubahan sosial dan budaya juga dapat menciptakan peluang yang tidak terduga. Misalnya, pergeseran pola konsumsi atau gaya hidup konsumen yang lebih menghargai produk lokal dan buatan tangan yang bisa menjadi peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk memasuki pasar dengan produk yang unik dan bernilai tinggi. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu membaca perubahan-perubahan sosial dan budaya untuk menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang sedang berkembang. Meskipun peluang sering datang dari faktor eksternal, perusahaan juga dapat menciptakan peluangnya sendiri dengan berinovasi atau mengadaptasi teknologi baru. Dengan memanfaatkan peluang ini secara efektif, perusahaan dapat memperluas pasar mereka, meningkatkan daya saing, dan memastikan kelanjutan bisnis dalam jangka yang panjang. Dalam analisis SWOT, penting selalu memantau perkembangan pasar dan dunia luar agar dapat memanfaatkan peluang yang muncul. Keberhasilan dalam memanfaatkan peluang itu sangat bergantung pada seberapa cepat perusahaan dapat beradaptasi dan merespon dengan langkah yang strategis dan tepat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki budaya yang fleksibel dan inovatif untuk memanfaatkan peluang yang optimal. Yang terakhir, yaitu risk atau ancaman. Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan atau merusak posisi kompetitif perusahaan. Ancaman ini bisa datang dari berbagai sumber, termasuk pesaing yang lebih kuat, perubahan regulasi yang merugikan, fluktuasi ekonomi, ataupun bahkan bencana alam. Menyadari adanya ancaman memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan preventif dan merencanakan strategi yang mitigasi yang dapat melindungi bisnis mereka dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh faktor eksternal tersebut. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh perusahaan adalah persaingan. Persaingan yang lebih besar atau lebih inovatif dapat merebut paksa pasar atau bahkan mengurangi margin keuntungan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang gagal berinovasi dan menyesuaikan produk dengan perubahan tren pasar akan mudah tertinggal oleh pesaing yang lebih cepat beradaptasi. Dalam hal ini, ancaman persaingan menjadi salah satu faktor utama yang perlu dipantau secara terus-menerus. Perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah juga dapat menjadi ancaman bagi perusahaan, terutama jika kebijakan tersebut merugikan sektor industri tempat perusahaan itu beroperasi. Misalnya seperti peningkatan pajak perusahaan sehingga mengurangi profitabilitas dan daya saing di pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan kebijakan dan merencanakan strategi untuk menghadapinya. Ancaman lainnya dapat datang dari fluktuasi ekonomi global yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksinya. Krisis ekonomi atau resesi bisa mengurangi permintaan terhadap produk atau layanan tertentu sehingga menurunkan pendapatan perusahaan. Mengantisipasi ancaman ekonomi ini dan memiliki rencana darurat untuk periode krisis yang sangat penting untuk kelangsungan bisnis. Selain itu, ancaman juga bisa datang dari perubahan perilaku konsumen atau tren pasar yang tidak terduga. Misalnya, perubahan dalam preferensi konsumen terhadap produk tertentu bisa menyebabkan penurunan permintaan untuk produk sebelumnya yang sudah laris. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menganalisis pasar dan mengidentifikasikan ancaman ini sebelum berdampak negatif. Ancaman yang dihadapi oleh perusahaan tidak selalu dapat dihindari sepenuhnya, tapi dengan pemahaman yang baik tentang risiko dan ancaman yang ada, perusahaan dapat merancang strategi untuk mengurangi dampaknya. Melakukan riset pasar secara menyeluruh atau memiliki rencana jangka panjang yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk tetap berjalan dan berkembang meskipun dihadapkan pada ancaman yang sudah diprediksi.
Selanjutnya, kita akan ke materi yaitu tujuan dari analisis SWOT. Yang pertama yaitu memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Dalam analisis SWOT, memberikan pandangan yang jelas dan terstruktur mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Melalui pemetaan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan kesuksesan operasionalnya. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya memahami kondisi internal seperti sumber daya, keahlian, dan juga infrastruktur, tapi juga mampu melihat faktor-faktor eksternal seperti perubahan pasar, teknologi, atau peraturan yang dapat mempengaruhi pada strategi bisnis. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal yang paling penting dan mendesak, yang pada gilirannya mendukung upaya untuk meningkatkan daya saing dan juga efisiensi. Pemetaan faktor-faktor penting juga memudahkan perusahaan dalam mengelola resiko dan peluang secara lebih terarah. Dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki, perusahaan bisa memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja. Sementara itu, dengan memahami kelemahan yang ada, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengatasi atau memitigasinya, sehingga tidak menjadi hambatan dalam jangka panjang. Selain itu, pemahaman terhadap peluang pasar yang ada akan membuka jalan bagi pengembangan produk atau ekspansi ke pasar baru. Sedangkan ancaman yang teridentifikasi dapat diatasi dengan strategi mitigasi yang tepat. Secara keseluruhan, pemetaan faktor-faktor ini sangat penting untuk memberikan arah yang jelas bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang ada. Dengan analisis yang lebih mendalam, perusahaan akan lebih siap untuk mengambil langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat negatif, tapi juga proaktif dan menanggapi perubahan pasar. Ini akan membantu dalam merumuskan strategi yang tepat sasaran dan juga meminimalkan potensi resiko yang tidak terduga. Yang kedua yaitu memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Salah satu tujuan utama analisis SWOT adalah untuk memprediksi potensi masalah yang mungkin timbul di masa depan. Dengan memeriksa faktor-faktor internal dan juga eksternal yang berpotensi menjadi ancaman, perusahaan dapat merencanakan solusi atau langkah-langkah untuk pencegahan sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi tantangan dan mengurangi dampak negatif yang dapat mempengaruhi operasional dan juga reputasi dalam perusahaan. Misalnya, jika terdapat ancaman dari persaingan baru yang muncul, perusahaan dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan yang kompetitif. Selain itu, analisis SWOT juga memberikan wawasan tentang kemungkinan masalah yang timbul dari dalam perusahaan, seperti keterbatasan sumber daya, kualitas produk yang tidak konsisten, atau masalah dalam manajemen operasional. Dengan mengidentifikasikan kelemahan yang ada, perusahaan dapat merencanakan langkah-langkah perbaikan mengatasi masalah tersebut sebelum berdampak lebih luas. Ini juga akan membuka peluang untuk peningkatan terus-menerus dalam hal proses, efisiensi, dan juga pengolahan sumber daya yang lebih baik. Selanjutnya yaitu prediksi terhadap masalah yang mungkin timbul tidak hanya membantu perusahaan dapat menjaga kelangsungan operasional, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menciptakan inovasi dan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan yang ada. Dengan memiliki strategi mitigasi yang jelas berdasarkan hasil analisis SWOT, perusahaan akan lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan yang datang, sehingga dapat meminimalkan risiko yang berpotensi merugikan. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui posisi perusahaan di tengah pusaran bersaing yang semakin ketat. Dengan membandingkan kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pesaing, manajemen dapat mengevaluasi keunggulan yang kompetitif yang dimilikinya dan mencari cara untuk memanfaatkan keunggulan tersebut secara lebih optimal. Di sisi lain,
Pemahaman terhadap kelemahan yang ada memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menutup celah yang ada dan meningkatkan daya saing di pasaran. Dengan demikian, analisis SWOT menjadi alat penting untuk memetakan posisi perusahaan dan mengidentifikasikan langkah-langkah yang perlu diambil dan untuk bertahan dan juga berkembang. Selain mengetahui posisi di perusahaan di tengah pesaing, memungkinkan untuk merumuskan strategi diferensiasi yang tepat. Jika perusahaan memiliki kekuatan yang signifikan dengan kualitas produk atau pelayanan pelanggan, strategi pemasaran dan promosi yang menekankan keunggulan ini bisa menjadi nilai jual yang menarik bagi konsumen. Sebaliknya, jika perusahaan menghadapi ancaman pesaing yang kuat, perusahaan harus bersiap untuk merespon dengan inovasi dan perbaikan produk atau penyesuaian harga untuk tetap menarik minat pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar. Dengan informasi yang jelas tentang posisi di pasaran, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai ekspansi pasar, peluncuran produk baru, atau bahkan penguatan merek. Ini memberi perusahaan peluang untuk tetap relevan dan berkompetisi secara efektif dengan pesaing lain yang ada, serta menavigasikan persaingan dengan strategi yang lebih terstruktur dan proaktif. Yang keempat, yaitu memberikan kesempatan untuk perusahaan untuk berkembang lebih besar. Salah satu keuntungan utama dalam analisis SWOT adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan yang jelas tentang peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk berkembang lebih besar. Dengan mengidentifikasi peluang pasar, perubahan dalam tren konsumen, atau kemajuan teknologi perusahaan, dan mengambil langkah-langkah yang strategis untuk meraih potensi pertumbuhan yang ada, ini memberikan perusahaan kesempatan untuk berekspansi, meningkatkan volume produksi, atau memperkenalkan produk yang baru yang lebih relevan dengan kebutuhan di pasaran. Selain itu, analisis SWOT juga membuka jalan bagi perusahaan untuk melakukan diversifikasi ke pasar atau sektor baru yang belum tergarap dan pada gilirannya dapat meningkatkan skala dan juga jangkauan bisnis. Dengan memanfaatkan peluang yang teridentifikasi dalam analisis SWOT, perusahaan bisa mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Misalnya, perusahaan yang memiliki keunggulan dalam inovasi produk dapat memperkenalkan produk unggulan baru yang memenuhi permintaan pasar, atau perusahaan yang melihat peluang dalam perubahan regulasi dapat memanfaatkan celah hukum untuk memperluas usahanya. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau kemitraan strategis dengan pihak lain yang memiliki keunggulan di bidang tertentu, sehingga mempercepat proses ekspansi dan pertumbuhan. Secara keseluruhan, penerapan analisis SWOT ini dapat memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus atau lebih cepat dalam meraih pertumbuhannya. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk berkembang lebih besar dan lebih kompetitif, sambil menjaga keberlanjutan dan juga keuntungan dalam jangka panjang. Yang kelima, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Analisis SWOT memberikan kerangka yang jelas dan struktur untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga strategis. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan juga ancaman secara sistematis, manajemen dapat membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang lebih lengkap dan juga akurat. Ini meminimalkan ketidakpastian dan juga resiko dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu lebih rasional dan memiliki dasar yang kuat. Sebagai contoh, jika perusahaan tahu bahwa pasar sedang mengalami permintaan yang tinggi terhadap produk tertentu,
mereka bisa memutuskan untuk meningkatkan produksi atau meluncurkan kampanye pemasaran yang dapat meraih peluang tersebut. Selain itu, dengan memahami kelemahan yang ada dan ancaman dari lingkungan eksternal, perusahaan dapat merencanakan langkah-langkah yang lebih mitigasi atau adaptasi yang lebih tepat, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi juga berkelanjutan dan jangka panjang. Misalnya, jika perusahaan menghadapi ancaman regulasi yang lebih ketat, manajemen dapat memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi atau proses yang lebih ramah lingkungan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, sambil menjaga reputasi perusahaan. Dengan demikian, analisis SWOT membantu dalam membuat keputusan yang berimbang atau keuntungan dan resiko yang ada. Dalam konteks lebih luas, analisis ini juga membantu perusahaan dalam merencanakan arah strategis dalam perusahaan, seperti ekspansi pasar, peningkatan kualitas produk, atau perubahan dalam model bisnis dengan wawasan yang jelas mengenai posisi perusahaan di dalam pasar dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi operasional dalam perusahaan tersebut. Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam perusahaan, baik dalam hal pertumbuhan, profitabilitas, maupun daya saingnya. Selanjutnya yaitu cara penggunaan analisis SWOT. Pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai secara rinci dan juga jelas dan rasional. Langkah pertama dalam penggunaan analisis SWOT adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai secara rinci, jelas, dan rasional. Tujuan yang spesifik akan membantu fokus analisis SWOT pada area yang paling relevan bagi perusahaan atau organisasinya. Misalnya, jika tujuan utamanya adalah meningkatkan pangsa pasar, analisis SWOT akan terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing dan peluang di pasar tersebut. Tujuan yang jelas juga akan membantu dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis yang lebih tepat sasaran, karena perusahaan tahu dengan pasti apa yang ingin dicapai. Penting untuk memastikan tujuan yang ditetapkan memiliki dasar yang rasional, yaitu dicapai dengan sumber daya yang tersedia dan dalam waktu yang realistis. Misalnya, jika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi operasionalnya, tujuan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan internal yang ada seperti teknologi atau tenaga kerja. Tujuan yang tidak rasional atau terlalu ambisius dapat menyebabkan kegagalan dalam mengimplementasi atau merugikan perusahaan. Oleh karena itu, tujuan harus dipertimbangkan dengan cermat agar proses analisis dan juga strategi yang dihasilkan relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Tujuan yang jelas juga akan mempermudah dalam melakukan evaluasi hasil dari analisis SWOT. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memantau kemajuan dan juga menilai apakah strategi yang ditetapkan itu berhasil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini tuh memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau juga disesuaikan. Dan jika diperlukan, melakukan revisi terhadap tujuan awal atau lebih mencerminkan kondisi pasar atau perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Selanjutnya, yang kedua yaitu buat diagram atau matriks analisis SWOT. Setelah tujuan ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat diagram atau matriks analisis SWOT yang jelas. Matriks ini umumnya terdiri dari 4 kuadran yang mewakili kekuatan,
kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Penggunaan diagram ini membantu untuk mengorganisir informasi secara visual, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh tim yang terlibat dalam analisis. Dengan cara ini, setiap elemen SWOT dapat lebih terstruktur dan juga terpisah, memudahkan identifikasi faktor-faktor yang relevan dan tujuan yang telah ditentukan. Matriks analisis SWOT juga memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, perusahaan tertentu dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada, sementara kelemahan harus diatasi untuk menghindari ancaman yang muncul. Matriks ini dapat membantu dalam melihat keseluruhan gambaran secara jelas dan mendorong perencanaan strategis yang lebih baik. Selain itu, penggunaan diagram memudahkan dalam presentasi hasil analisis kepada pemangku kepentingan seperti manajemen atau investor, karena informasi yang strategis secara lebih ringkas dan mudah dipahami. Selain membuat matriks, penting juga untuk mencatat faktor-faktor penting di setiap kuadran dengan cara yang terperinci. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, karena setiap elemen SWOT memiliki implikasi langsung terhadap strategi yang akan diterapkan. Misalnya, jika peluang memiliki kelemahan dalam distribusi produk, hal ini harus dicatat dengan jelas dalam matriks agar bisa ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Matriks yang baik akan menciptakan dasar yang kuat untuk langkah-langkah yang strategis yang akan dapat diambil diambil ke depannya. Yang ketiga, bentuk tim perencanaan dilakukan brainstorming. Proses analisis SWOT akan lebih efektif jika dilakukan dalam tim yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pandangan dan keahlian yang berbeda-beda. Bentuk tim perencanaan yang melibatkan anggota dalam latar belakang yang beragam seperti manajemen pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia. Ragaman dalam tim ini akan memperkaya analisis, karena setiap individu dapat memberikan perspektif yang berbeda mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan begitu, analisis SWOT akan lebih komprehensif dan mencakup berbagai aspek yang mungkin akan terlewat jika dilakukan secara individu. Langkah berikutnya adalah melakukan sesi brainstorming untuk menggali berbagai informasi yang relevan tentang analisis SWOT. Dalam sesi ini, setiap anggota tim akan memberikan input yang mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kekuatan dan juga kelemahan internal perusahaan, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja. Brainstorming ini bertujuan untuk menghasilkan ide-ide sebanyak mungkin tanpa adanya penilaian dan pembatasan pada awalnya. Hal ini akan membantu dalam menggali berbagai aspek yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama, yang sangat penting dalam menghasilkan analisis SWOT yang akurat dan mendalam. Selain itu, dalam brainstorming, penting untuk memastikan bahwa diskusi tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan tetap berdasarkan data dan fakta yang relevan. Meskipun ide-ide yang muncul bisa beragam, penting untuk melakukan evaluasi dan juga pemilihan berdasarkan prioritas dan urgensinya. Hal ini menghasilkan analisis SWOT yang lebih terarah dan juga terfokus, serta memastikan bahwa tim dapat menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu susun pertanyaan penting tentang 4 unsur analisis SWOT. Untuk membuat analisis SWOT yang efektif, langkah berikutnya adalah menyusun pertanyaan yang penting untuk masing-masing SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Ini akan membantu tim untuk mengambil informasi yang lebih mendalam dan juga spesifik
Untuk bagian kekuatan, misalnya pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa yang akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan, apa yang menjadi sumber daya atau keahlian yang dimiliki oleh perusahaan yang sulit ditiru oleh pesaing. Sedangkan untuk kelemahan, pertanyaan itu bisa menjangkau apa yang jadi sistem internal yang perlu diperbaiki, di mana perusahaan kekurangan sumber daya dan infrastruktur. Untuk bagian untuk pertanyaan lainnya seperti itu, pertanyaan lain seperti peluang ataupun ancaman. Menyusun pertanyaan tepat memungkinkan tim untuk fokus pada elemen-elemen yang benar mempengaruhi strategi perusahaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus dan terarah, tim dapat lebih efisiensi dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Selain itu, pertanyaan yang baik akan membantu tim menghindari analisis yang terlalu umum atau tidak relevan, yang bisa memperlemah hasil analisis tersebut. Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan dan jawab, hasilnya akan dapat digunakan untuk menyusun strategi yang lebih konkret dan juga implementatif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari analisis SWOT. Yang pertama, memberikan wawasan yang jelas tentang posisi perusahaan. Manfaat pertama dari SWOT adalah memberikan wawasan yang jelas mengenai posisi perusahaan di pasaran dan juga di dalam industri. Melalui evaluasi mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman, perusahaan dapat mengetahui di mana mereka berdiri dalam konteks yang bersaing. Informasi ini tuh juga sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang strategis yang harus diambil, apakah untuk mempertahankan posisi, memperbaiki kelemahan, atau mengeksplorasi peluang yang baru. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang posisi mereka, perusahaan bisa lebih fokus untuk merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, manfaatnya yaitu mengidentifikasi kekuatan dan juga keunggulan yang kompetitif. Analisis SWOT membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, baik dari sisi produk, layanan, sumber daya manusia, atau teknologi. Keunggulan-keunggulan ini tuh menjadi dasar bagi perusahaan untuk membangun strategi diferensiasi yang dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasaran. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki produk dengan kualitas unggul atau layanan pelanggan yang sangat baik, ini dapat menjadi faktor faktor pembeda yang membangun loyalitas pelanggan dan memberikan keunggulan yang kompetitif di pasar yang semakin ketat. Yang ketiga, menyediakan pemahaman tentang kelemahan dan juga resiko. Manfaat lain dari analisis SWOT adalah membantu perusahaan untuk memahami kelemahan internal yang dapat menghambat kemajuan atau bahkan merugikan reputasi dalam perusahaan tersebut. Dengan mengetahui kelemahan ini, perusahaan bisa mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya, baik melalui peningkatan proses internal, pengembangan keterampilan sumber daya manusia, ataupun investasi dalam teknologi yang lebih efisien. Selain itu, analisis ini juga mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul, baik dalam ancaman eksternal seperti perubahan pasar, regulasi, atau persaingan yang lebih kuat yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu membantu merumuskan strategi yang tepat. Melalui analisis SWOT, perusahaan itu bisa merumuskan strategi yang lebih tepat dan juga terarah berdasarkan pemahaman mendalam mengenai kondisi internal dan juga eksternal. Dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki, perusahaan bisa memanfaatkan seoptimal mungkin. Sementara untuk mengatasi kelemahan, perusahaan dapat merencanakan tindakan yang lebih tepat sasaran. Identifikasi peluang eksternal memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang baru atau memastikan pasar baru ataupun memasuki pasar yang baru. Sedangkan ancaman eksternal yang teridentifikasi dapat diintegrasi dengan strategi mitigasi yang sesuai. Yang kelima, memungkinkan identifikasi peluang baru.
Salah satu manfaat besar dari analisis SWOT adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi peluang baru yang sebelumnya mungkin tidak terlihat. Peluang ini tuh bisa datang dari berbagai bentuk, seperti perkembangan teknologi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, perubahan tren konsumen yang membuka pasar baru, atau perubahan regulasi yang memberikan keuntungan yang kompetitif bagi perusahaan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat lebih cepat merespon perubahan yang terjadi di pasaran dan menciptakan peluang pertumbuhan lebih besar atau pesat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi persaingan. Melalui analisis SWOT, perusahaan bisa memahami dengan lebih baik bagaimana posisi mereka di pasaran dibandingkan dengan para pesaingnya. Hal ini tuh memungkinkan mereka untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menghadapi persaingan. Misalnya, dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki, perusahaan bisa memanfaatkan untuk menciptakan keunggulan yang sulit ditiru oleh perusahaan pesaing. Sementara itu, dengan memahami kelemahan yang ada, perusahaan dapat berfokus pada perbaikan untuk tidak kalah saing dengan perusahaan lain, serta merumuskan strategi untuk mengatasi ancaman dari pesaing yang lebih besar dan juga lebih inovatif. Yang selanjutnya yaitu mempermudah proses pengambilan keputusan. Manfaat lain dari analisis SWOT adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan informasi yang lebih jelas mengenai faktor internal dan juga eksternal, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengurangi ketidakpastian. Ini tidak hanya mempengaruhi keputusan dalam ekspansi, pengembangan produk, atau pengelolaan sumber daya, tapi juga menentukan kebijakan perusahaan terkait pemasaran, inovasi, dan juga investasinya. Yang ke-8, mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Melalui analisis SWOT, perusahaan dapat mendorong inovasi dengan mengenali peluang-peluang yang dapat dieksplorasi oleh perusahaan, serta mengatasi kelemahan dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Proses ini tuh mendorong manajemen untuk berpikir lebih kreatif dalam mengatasi masalah dan juga memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya, perusahaan yang mengetahui kelemahan dalam proses produksi bisa mencari solusi yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Dengan demikian, analisis SWOT tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan bisa berkembang lebih baik di masa depan. Yang ke-9, memperkuat perencanaan yang strategis. Analisis SWOT memainkan peran yang sangat penting dalam perencanaan strategi jangka panjang. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, perusahaan dapat mengembangkan rencana yang sangat strategis dan juga solid. Ini mencakup perencanaan dan pertumbuhan, ekspansi atau inovasi, serta perencanaan atau mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Dengan informasi ini, perusahaan dapat menetapkan prioritas yang lebih jelas dan lebih fokus dalam mencapai tujuan mereka. Yang ke-10, mendukung evaluasi kerja. Hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara berkala. Dengan membandingkan analisis sebelumnya dengan kondisi saat ini, perusahaan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan strategi yang telah diterapkan. Yang ke-11, membantu menarik investor dan juga mitra bisnis. Dengan analisis SWOT yang jelas dan terperinci, perusahaan dapat menunjukkan potensi dan strategi mereka kepada investor atau mitra bisnisnya. Ini meningkatkan kepercayaan
para investor dan juga mitra bisnisnya terhadap prospek perusahaan dan membuka pendanaan atau kerjasama yang strategis. Manfaat terakhir dalam analisis SWOT adalah membantu perusahaan menjaga keberlanjutan dan daya saing dalam jangka panjang. Dengan terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang ada, perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan kondisi pasar dan juga industri. Ini membantu perusahaan untuk tetap relevan dan juga kompetitif, serta siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Analisis SWOT juga dilakukan secara teratur dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Sekian penjelasan saya tentang analisis SWOT. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah berbicara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.